kunci sukses seorang Hengki Adinata di market tuh seperti apa hingga dapat luar biasa profit hingga tahun 2026 ini? Kalau sukses sih tentu enggak ya. Cuman kalau kuncinya pertama itu mungkin stay rasional ya. Karena kan kadang kita ada posisi kita untung gede suka bikin kita nggak rasional, nggak objektif dong gitu. Nah, Jadinya benar. nggak taking profit. Walaupun udah tanda-tandanya udah balik arah. Kita punya posisi terlalu besar, sahamnya sideways juga gelisah. Aduh, kalau ini dibanting gue nggak dapet gimana nih? Nah, begitu tuh dengan loss, apalagi loss, pasti lebih nggak rasional lagi. Oke, bentar, fundamentalnya bagus. Kayaknya ini tuh. Jadi yang penting itu stay rasional dan ketika waktunya cut ya cut. Seperti gitu doang sih. Itu Oke. pelajaran yang ku pelajarin paling mahal. Wah, ini kayaknya masih bagus nih. Tahan, lawan, beli lagi, pakai margin. Wah, disikat sama market habis kayak gitu. Jadi intinya stay rasional dan kalau emang waktunya cut kita harus berani cut. Betul, Karena cut loss betul. adalah bagian dari pembatasan risiko juga ya. Betul, Supaya modal kita nggak tergerus semakin dalam. Nah kalau berarti Hengki karakternya lebih swing trader, scalper atau investor nih? Lebih ke momentum lah ya. Momentum gitu ya trader. kan. Jadi kayak ketika tahun lalu kan kita bullish banget tuh. Nah itu ya nggak usah scalping, tembak aja gede, tunggu aja gitu. Makin kaya, per menit tambah makin kaya kayak gitu kan. Benar. Iya, tapi kalau sekarang nggak bisa. Sekarang yang sekarang bulan Mei, mungkin bulan April, Maret itu kan marketnya volatilnya gila banget gitu. Bisa kayak Bufa, bisa plus 20%, besoknya ARB. Iya. Nah kalau kita beli, kita nggak taking positionnya, kita nggak out, ya kelar, kita balik lagi BHP. Dan udah 3-4 kali dia round trade terusan. Jadi ya momentum tergantung marketnya lagi apa sih. Momentum tergantung makanya spirit apa itu Hengki ikutin lah. Jadi follow the big money, follow the momentum. Nah sekarang nih kita mulai seru nih. IHSG di tanggal 7 Mei 2026 ini kalau secara teknikal udah berhasil menjebol beberapa resisten yaitu 7020 dan juga di angka 7108. Nah pandangan Hengki di kenaikan IHSG 2 hari beruntun ini apakah udah mulai ada indikasi IHSG akan mulai ke arah bullish? Kalau aku sih masih merasa indeks kita sih bullish ya. Aku masih merasa sangat bullish lah. Wow. Kenapa? Karena kan problem kita dua ya gitu ya kan. Ya satu fiskal nggak akan kasih komentar karena bukan ekspertisnya. Yang kedua ya MSCI-nya gitu kan. Nah MSCI final ketoknya tanggal 12 Mei. Tapi kelihatan selling pressure-nya kalaupun bad news semua orang udah price in. Artinya kalau fund udah tahu ini bad news udah pada jual-jualan kayak gitu kan. Nah, makanya kita rontoknya dalam. Waktu itu banking outflow-nya gede, saham konglomerasi outflow-nya gede. Nah beberapa hari ini kan outflow-nya udah menipis ya. Betul. Dulu kayak apa nih 3T, 2T, ini jualan apa? Ini banking loh, bukan saham sampah atau kalian buang kayak gitu loh. Tapi kan sekarang udah, tinggal 100M, 200M. Jadi which is, I think orang udah price in dan kita kan nunggu seharusnya Vietnam itu masuk ya ke emerging market. Betul. Nah itu dampaknya negatif buat kita, karena kan dia emerging market misal pembobotannya 10%. Kalau pembobotan 10% ada anggota baru kan 10% dibagi negaranya lebih banyak. Jadi Betul. Indonesia kurang. Nah, tapi ada poin positifnya lagi. Kalau Korea itu naik. Nah, dia tidak emerging market lagi, dia naik kayak gitu Ke kan. develop market ya. Iya, ke develop market setara US dan segala macam. Nah, Korea ini bobotnya sangat gede. Jadi ketika dia keluar dari emerging market, dia masuk naik ke atas. Nah, yang Korea ini akan bagi lagi ke emerging market lainnya dengan catatan kita nggak frontier ya. Enggak lah. Very unlikely lah ya. Very Gitu. unlikely Kalau lah. kalau frontier ya kita gini bareng lah gitu. Cuman seharusnya sih enggak. Nah, oleh karena itu I guess ya kita tunggu loh gitu. Seharusnya sih ya udah oke lah. Risknya juga udah terukur banget. Kalau misalnya gagal, misalnya saham Pak PP, lowestnya ya 1.800 BRPT, lowest 1.800, 1.900. Sekarang 2.000 lebih. Kalau gagal ya 10%. Tapi kalau jadi berhasil itu upside-nya masih sangat banyak kayak gitu. Jadi ya risk and reward-nya masuk kayak gitu. Jadi intinya Hengki berkeyakin bahwa bottom itu udah potensi lewat dengan ada berita bagus ke depannya adalah MSCI yang mana Korea masuk ke develop market. Jadi waiting di emerging market ini bisa nambah ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia, dengan catatan Indonesia nggak masuk ke frontier. Harusnya very unlikely lah ya, masa kita disamakan dengan negara frontier. Iya 97% lah. Masa negara kita tengah-tengah jalan banyak sport car kok. Masa disamain dengan negara yang tengah-tengahnya ada jerapah kayak gitu kan? Kan beda gitu loh. Benar, Tapi ya setuju.
Dan kita kan ada komoditi kita kuat segala macam. Jadi seharusnya 90% itu kecil kemungkinan kita masuk ke frontier. Nah, tapi ada beberapa kekhawatiran nih dari investor, baik dari sisi lokal, retail maupun institusi, adalah kaitan mengenai fiskal kita dan juga rupiah yang bertahan di atas 17.300. Apakah ini membuat animo retail khususnya menjadi wait and see terlebih dahulu di market seperti saat ini? Kalau retail wait and see sih I don't care ya. Yang penting kan smart money-nya, institusinya itu ngapain gitu. Kita bisa lihat cukup jelas kalau retail benar masih ya nggak gitu optimis lah gitu. Cuman ketika retail optimis biasanya sih udah ya tanda-tanda penghujung gitu. Which is this one is good gitu. Kalau misalnya nih sekarang asingnya jualan, retailnya jualan, harganya nggak turun lagi loh. Siapa yang nampung kan, logiknya seperti kayak gitu kan. Nah, dan kalau orang yang detail bisa ngecek segala macam, yang nampung rata-rata emiten. Makanya emiten melakukan buyback lah, beli pakai nama personal lah, terus LK-nya lagi gila-gila, gacor-gacornya dikeluarin lah, direksi komisarisnya pada beliin. Artinya apa? Artinya mereka melihat ada elephant in the room dan mereka doing something gitu. Kecuali mereka tetap buta, tutup mata kayak nggak ada apa-apa, ini masih baik-baik aja. Nah, itu baru kita harus khawatir. Tapi so far sih enggak. Oke, jadi intinya selama ada big money atau big smart money yang masuk ke market dan outflow-nya udah mulai berkurang, seperti asing yang udah mulai less than 200 miliar per hari, ya ini menjadi indikator bagus bahwa udah selling pressure udah rendah dan potentially smart money yang nabung-nabungi. Ya lihat BBCA, BBRI bisa hari ini plus berapa? Plus 4% Iya, gitu makanya ya kan. gila. Jadi ya although volumenya sih nggak gitu gede, tapi ya udah lumayan lah gitu ya. Oke. Menurutku sih udah lumayan.